Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Di materi sesi yang ketujuh di mata kuliah pemasaran jasa, kali ini kita akan coba membahas mengenai cara mengatasi komplain dan pemulihan dari ketidakpuasan pelanggan kepada perusahaan kita. Nah, diharapkan pada materi kali ini teman-teman mampu menjelaskan dan memahami mengenai dampak kegagalan jasa. Yang kedua, perilaku komplain pelanggan. Yang ketiga, mengelola komplain pelanggan. Yang keempat, pemulihan jasa. Yang kelima, dampak dari kegagalan jasa dan pemulihan jasa. Serta yang ketujuh, itu adalah strategi pemulihan jasa. Nah, teman-teman, ini semua seperti materi-materi yang sebelumnya, di mana sebuah layanan itu sangat penting ya. Sebuah layanan itu sangat penting karena tidak hanya untuk melayani agar mereka puas terhadap apa yang kita sajikan, yang kita tawarkan, tapi juga cara adalah untuk menghandle atau untuk mengatasi komplain-komplain atau ketidakpuasan pelanggan terhadap apa yang kita tawarkan. Nah, hal ini sering terjadi juga pada perusahaan-perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan yang langsung berhubungan dengan konsumen langsung, yaitu perusahaan-perusahaan jasa ya. Perusahaan produksi juga sering terjadi juga apabila mungkin dalam sebuah produknya ada sesuatu yang tidak wajar ya. Karena contohnya dulu pernah di KFC yang ada di Singapura, bahwa kedapatan dalam restoran cepat saji tersebut ada tikus. Nah, ini kan menjadi sesuatu yang bisa menimbulkan pertanyaan bagi para pelanggan atau konsumennya tentang kebersihan dan kesehatan dari KFC tersebut gitu. Tentunya hal ini akan mengganggu perusahaan secara keseluruhan, karena kalau sudah, apalagi di zaman sekarang ya, apalagi kalau udah diviralkan, mereka juga akan mewanti-wanti atau berjaga-jaga agar mereka tidak mengalami yang namanya mengkonsumsi makanan yang tidak sehat tadi. Nah, makanya ini perlu pemulihan dan pencegahan. Nah, bagaimana caranya untuk mencegah atau mengatasi komplain pelanggan? Nah, sebenarnya ini juga butuh skill tersendiri ya, karena biasanya kalau orang yang komplain pasti mereka merasakan ketidakpuasan, dan tergantung orang juga. Kadang orang menyampaikannya dengan cara emosi, dengan cara yang marah-marah dan lain-lainnya. Nah, maka seorang yang merespon atau di bagian call centernya atau mengenai pelindungan konsumennya, mereka harus bisa mengatasi dan istilahnya dalam menghadapi orang-orang marah tersebut juga harus bisa sabar, bisa tetap tenang ya. Sehingga apa yang mereka sampaikan itu dapat kita terima walaupun mereka marah-marah, dan dapat kita balas dengan cara yang membuat mereka yang awalnya marah menjadi tenang dan bisa menerima. Jadi butuh skill tersendiri. Jadi orang-orang yang bekerja di bagian call center atau bagian pelayanan konsumen itu biasanya udah dibekali dengan ilmu-ilmu atau skill-skill yang bisa menghadapi berbagai macam jenis orang dengan permasalahan yang berbeda-beda, dengan cara penyampaian yang juga berbeda-beda. Nah, tentunya komplain pelanggan ini harus direspon ya. Kalau tidak direspon, sama dengan kebalikan dari loyalitas ya. Kalau loyalitas kan biasanya kita akan memberitahu kepada orang lain bahwa kita puas dengan apa yang kita konsumsi, sedangkan untuk komplain juga mereka akan memberitahukan kepada orang lain bahwa mereka tidak puas terhadap produk yang mereka konsumsi, dan ini tentu juga akan berbahaya bagi keberlangsungan perusahaan tersebut. Makanya ini harus diatasi dan direspon dengan cara yang lebih cepat, sehingga konsumen yang awalnya tidak puas bisa lama-kelamaan menjadi tenang dan tetap terjaga kesetiaan mereka terhadap produk yang kita tawarkan. Oke, mungkin ada di sini berbagai macam strategi ya. Nanti teman-teman baca aja, kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan.